Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yuk kawan-kawan, ketemu dengan saya lagi, Prasetyo dari Jogja. Nanti kalau kita ketemu dimanapun, mohon saya disapa. Yuk Mas Pras, Pak Pras begitu. Ucapkan salam, saya akan senang menjawab salam panjenengan semuanya. Kawan-kawan, ini wilayah kerja saya, wilayah Kecamatan Banguntapan. Saya membawai desa Jagalan ini, kemudian Tamanan, Banguntapan dan Singosaren. Yuk kawan-kawan, mohon saya cerita. Belakang saya ini adalah makam Raja-Raja Mataram. Di sana ada Panembahan Jayaprono, ada Panembahan Senopati. Panembahan Jayaprono yang paling atas di sana, di makam paling atas, itu leluhur saya generasi ke-11. Mohon saya bercerita, Panembahan Jayaprono merupakan putra dari Kanjeng Sunan Prawoto di Demak. Kanjeng Prawoto adalah cucu Raden Patah dan cucu Kanjeng Kalijogo. Kenapa? Karena ayah Kanjeng Prawoto namanya Sultan Trenggono menikahi putri Kanjeng Kalijogo, namanya Gusti Kanjeng Ratu Sofia. Dipanggil Gusti karena ada permaisuri. Kalau selir namanya Bendoro, gitu nggih. Kemudian saya sampaikan, Raden Patah adalah putra Brawijaya dari Selir. Brawijaya 5 nggih. Nah, kalau saya boleh menyampaikan, kita masih ingat pada tahun 1478 Brawijaya 5 itu diserang oleh Girindrawardhana Ronowijaya gitu. Pada tahun itu 1478 Brawijaya kalah, pergi dari istana masih membawa mahkota. Berarti statusnya masih membawa mahkota kawan-kawan semua ya. Selama 20 tahun kerajaan Majapahit diduduki oleh Girindrawardhana Ronowijaya. Pada saat masa pendudukan itu putra-putri Prabu Brawijaya V yang berjumlah kira-kira 117 orang tidak ada yang menuntut balas kepada Girindrawardhana Ronowijaya. Nah, kira-kira pada tahun 1498 Raden Patah dibantu oleh para wali menuntut balas kepada Girindrawardhana. Berarti beliau itu menyelamatkan negara, tidak menyerang Brawijaya V, tapi menyerang Girindrawardhana Ronowijaya. Alhamdulillah Allah membantu beliau-beliau semuanya. Kemudian beliau menang. Setelah menang menduduki istana Majapahit, beliau mencari ayahnya. Pada waktu itu mata-mata dari ayahnya, mata dari Brawijaya V sudah mengetahui kemenangan putranya sang Prabu Brawijaya V yang bernama Hasan. Raden Patah itu kan nama setelah jadi raja. Nah, kemudian sang Prabu bertemu dengan Raden Patah. Coba kita bayangkan, misalnya kita seorang ayah, anak kita bertemu dengan kita, sudah menang, kan tidak mungkin kita berperang. Yuk kita pikir. Atau sebaliknya, saya bertemu dengan ayah saya, bawa pasukan masing-masing. Apa kita mau bertempur? Kita pakai logika kawan-kawan. Gitu. Nah, maka dari itu, sang Prabu Brawijaya V menyerahkan mahkota kepada putranya. Karena tidak mungkin berperang antara bapak dengan anak. Kalau berperang pun sama-sama, ya sama-sama podo joyonya ya, sama-sama nanti hancur, dan kemungkinan Demak yang menang karena Majapahit sudah lemah ya. Kemudian mahkota ini Brawijaya V diserahkan kepada putranya Raden Hasan atau Pangeran Jinbun, kemudian dinobatkan menjadi Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah, gitu kan? Al-Fatah, kemenangan, kejayaan, kemuliaan, pembukaan yang pertama, artinya itu. Oke. Nah, ini kawan-kawan, Raden Patah memang dia putra dari Selir, tetapi karena jasanya itu ayahnya menobatkannya. Mohon maaf, saya tidak menghina putra-putri yang lain yang tidak berani menuntut balas orang yang telah mengkudeta bapaknya. Oke, maaf ya kawan-kawan. Kemudian setelah Raden Patah ini jadi raja, kita sampaikan Raden Patah mempunyai beberapa istri. Oke, istri pertama yaitu Gusti Kanjeng Ratu.
Sarifah Dewi Murtasimah, putrinya Sunan Ampel. Oke, disebut dengan Gusti Kanjeng Ratu. Karena apa? Dibilang Gusti, karena dia adalah permaisuri. Kemudian istri kedua, Bendoro Kanjeng Ratu, bilang Bendoro karena dia selir. Bendoro Kanjeng Ratu, Retno Panggung, putrinya Adipati Jipang. Oke, dipahami ya kawan-kawan? Istrinya yang menjadi permaisuri yaitu Gusti Kanjeng Ratu Sarifah Murtasimah, putri Kanjeng Sunan Ampel, masih Duriyati Rasulullah. Ya, paham kawan-kawan? Kemudian istri kedua, selir, Bendoro Kanjeng Ratu Retno Panggung, putri Adipati Jipang Panolan. Ya, paham kan kawan-kawan? Kemudian dari permaisuri Dewi Murtasimah lahir anak pertama, namanya Gusti Pangeran Pationus. Tak bilang Gusti, kenapa? Karena lahir dari istri permaisuri. Kemudian anak keduanya bernama Bendoro Pangeran. Bendoro kawan-kawan, karena dari selir. Namanya Bendoro Pangeran Kikin, besok menjadi bapaknya Aryo Penangsang. Ya, berarti Penangsang itu lahir dari selir. Paham kan kawan-kawan? Kemudian anak ketiga namanya Gusti Pangeran Trenggono. Gusti ya, ingat ya. Karena apa? Lahir dari ibu permaisuri, yaitu ibunya adalah Sarifah Murtasimah, putrinya Sunan Ampel, masih keturunan Rasulullah. Paham kan? Jadi Pangeran Pationus dan Pangeran Trenggono adalah cucunya Sunan Ampel. Karena ibunya ada Dewi Murtasimah. Adapun Pangeran Kikin bukan cucunya Sunan Ampel. Paham kan kawan-kawan? Oke. Kemudian Raden Patah setelah wafat, otomatis kita tahu semua yang menjadi raja selanjutnya adalah siapa? Yaitu seorang laki-laki, anak pertama yang lahir dari permaisuri. Itu sudah aturan. Siapa? Gusti Pangeran Pationus. Oke, menjadi sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar jumeneng kaping pindho ing Demak. Oke, paham kan? Nah, setelah beliau wafat tidak mempunyai putra, ada dua adik. Yang lebih tua yaitu Bendoro Pangeran Kikin yang lahir dari ibu selir, bapaknya Aryo Penangsang. Adiknya lebih muda, namanya Gusti Pangeran Trenggono, seayah dan seibu dengan Gusti Pangeran Pationus, lahir dari ibu permaisuri. Yuk kita pikir, yang mana yang akan jadi raja? Lebih tua Pangeran Kikin dari ibu selir, lebih muda Pangeran Trenggono dari ibu permaisuri, cucunya kan Sunan Ampel. Otomatis Dewan Wali jelas mencalonkan Pangeran Trenggono. Oke, setelah sah Pangeran Trenggono menjadi sampeyan dalem alam berkaping 3 ing Demak, maka ini Pangeran Kikin kan bersaing ya, itu datang ke Demak. Mau apa kawan-kawan? Berpikir sendiri ya kawan-kawan ya. Jadi persaingan antara Sultan Trenggono dengan Adipati Jipang, Pangeran Kikin. Seharusnya itu misalnya saya kawan-kawan, ibu saya lahir dari selir, sudahlah saya tidak usah minta jadi naik tahta. Andai kan itu saya itu ibu saya lahir dari seorang selir, maka saya tidak akan minta tahta itu kawan-kawan. Harusnya tahu diri kan, mawas diri. Ini saya nggak mengolok-olok ya kawan-kawan. Jadi ini antara Pangeran Kikin, Adipati Jipang dengan Sultan Trenggono ini tegang itu kawan-kawan. Akibatnya semakin tegang kan kawan-kawan. Kemudian terjadilah orang menuduh putranya Sultan Trenggono yaitu Pangeran Mukmin, Gusti Pangeran Mukmin itu dituduh membunuh Pangeran Kikin. Oke, saya bilang Gusti Pangeran Mukmin yang besok akan jadi Sunan Prawoto. Kenapa Gusti? Karena dia lahir dari ibu permaisuri, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Sofiah, putrinya Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu kan? Nah, orang akibatnya saling bertegang, ada yang satu terbunuh dan menuduh Kanjeng Pangeran Mukmin ini sebagai pelakunya. Oke, pada saat itu negara tetap dipegang oleh Kanjeng Sultan Trenggono.
Nah, setelah kira-kira 25 tahun menjabat jadi raja, Kanjeng Trenggono wafat. Pertanyaan saya, gini kawan-kawan. Adipati Haryo Penangsang pada saat Kanjeng Sunan Trenggono masih berkuasa, kok tidak menuntut di mahkamah atas tuduhannya kepada Kanjeng Sunan Prawoto yang membunuh ayahnya, ya. Pada waktu itu ada Dewan Wali. Kenapa tidak nuntut ke situ? Ya toh, kenapa main hakim sendiri? Nah, setelah Sunan Trenggono wafat, maka ini Kanjeng Pangeran Mukmin naik tahta menjadi Kanjeng Sunan Prawoto, raja keempat. Nah, di situ Adipati Jipang Panolan bernama Haryo Penangsang menyuruh orang untuk membunuh Kanjeng Sunan Prawoto. Yuk kita pikir ya, seorang adipati membunuh raja, itu kita pikir semua kan tidak boleh. Harusnya kalau raja itu dianggap salah, ada Dewan Wali kan, bisa dituntut di Dewan Wali Songo, gitu kan, tidak main hakim sendiri. Ya, kita pikir kayak apa biadabnya seorang adipati membunuh sang raja. Kita pikir ya kawan-kawan. Nah, dan itu yang terbunuh bukan hanya Kanjeng Sunan Prawoto, istrinya juga terbunuh. Istrinya Kanjeng Sunan Prawoto. Salah apa istrinya? Itu kawan-kawan. Jadi istrinya Kanjeng Sunan Prawoto juga ikut terbunuh. Ya, itu jelas sudah melampaui batas. Kemudian setelah itu Ratu Kalinyamat bersama Pangeran Hadirin menghadap Sunan Kudus. Setahu saya, Kanjeng Kudus mengatakan hutang nyawa dibayar nyawa. Itu sudah benar. Dalam Islam namanya kisos ya, kisos. Walaupun tidak dengan cara main hakim sendiri di depan hakim. Saya ulangi lagi, harusnya Kanjeng Adipati Penangsang itu menuntut di Dewan Wali Songo untuk pengadilan kepada Kanjeng Prawoto. Ada pembuktian, tidak main hakim sendiri, oke? Nah, tak ulangi lagi, kemudian Ratu Kalinyamat bersama Pangeran Hadirin menuju Kanjeng Sunan Kudus. Sepulang dari kewalian Sunan Kudus, dihadang oleh Patih Mentaun bersama pasukannya. Peperangan kan, kawan-kawan. Pangeran Hadirin wafat, gugur di situ. Kemudian Ratu Kalinyamat selamat, berarti sudah membunuh Pangeran Hadirin. Kemudian Ratu Kalinyamat ini selamat atas percobaan pembunuhan. Bayangkan ya, membunuh istrinya Sunan Prawoto, membunuh Pangeran Hadirin. Dosanya kayak apa? Nah, kemudian dalam peristiwa-peristiwa yang lain, Adipati Haryo Penangsang menyuruh orang untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo. Oke, jadi Ratu Kalinyamat sudah mengatakan, saya tidak akan memakai baju sebelum mandi darahnya Haryo Penangsang. Kenapa kawan-kawan? Dia telah membunuh Sunan Prawoto, membunuh istrinya Sunan Prawoto, membunuh suaminya, yaitu Pangeran Hadirin. Artinya apa kawan-kawan? Saya pakai baju, artinya siapapun yang bisa membunuh Haryo Penangsang, maka saya akan siap jadi istrinya, begitu Ratu Kalinyamat. Nah, pada waktu itu Sultan Hadiwijoyo karena vakum, ini Demak ini vakum, Hadiwijoyo itu memegang kendali dulu sama Ratu Kalinyamat, kawan-kawan ya. Nah, ini Adipati Haryo Penangsang menyuruh orang untuk membunuh Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Ternyata pelakunya ini ditangkap oleh Hadiwijoyo, ditangkap, diperlakukan dengan baik, dikasih makan, nggak dikasih sanksi, hanya dikasih tahu dan ditanya, siapa yang menyuruhmu membunuh saya? Sebenarnya sang Sultan sudah tahu siapa pelakunya. Nah, ternyata memang dia mengaku Haryo Penangsang pelakunya. Bayangkan ya, percobaan membunuh Sultan Hadiwijoyo. Berapa kali kawan-kawan? Membunuh berapa orang itu? Sunan Prawoto, istrinya Sunan Prawoto, membunuh Pangeran Hadirin, dan percobaan membunuh Ratu Kalinyamat, percobaan membunuh Sultan Hadiwijoyo. Berapa nyawa yang akan dibunuh oleh Adipati Haryo Penangsang? Itu kan kawan-kawan? Nah, berarti dia banyak musuhnya. Oke. Nah, saya ulangi, Haryo Penangsang tidak berhak atas tahta Demak karena bapaknya lahir dari ibu selir, kawan-kawan. Jadi sekarang ini yang tahu di masyarakat bahwasanya bapaknya Haryo Penangsang adalah adiknya Pati Yunus, betul. Tetapi ibunya selir,
atas tahta Demak, yang berat adalah Sultan Trenggono. Kawan. Kemudian kalau saya boleh cerita, seperti peperangan Haryo Penangsang di seberang sungai Bengawan Sore, itu kalau saya boleh mengatakan itu bukan kelician, adalah strategi perang. Haryo Penangsang sudah dinasihati oleh Kanjeng Sunan Kudus tidak menurut, orangnya pemarah. Seharusnya semua bisa diatur dengan akal, tidak dengan okol. Suka main hakim sendiri, gitu ya kawan-kawan. Sehingga seluruh tindakannya tidak berpikir, asal jalan. Nah, jadi waktu berperang menyeberang sungai berhadapan dengan kuda betina itu bagian dari strategi, bukan kelician kawan-kawan. Nah, pada waktu itu Eyang Danang Sutawijaya masih usia belasan tahun membawa tombak dengan mudah menusuk dada Haryo Penangsang sehingga keluar ususnya kawan-kawan ya. Nah, situ Haryo Penangsang mengikatkan ususnya di keris, dan seingat saya itu beliau berhasil menangkap Danang Sutawijaya. Cuman beliau meminta izin kepada yang lain, bagaimana anak ini apa boleh saya bunuh begitu. Sama Eyang Jurumertani melihat usus diikatkan, maka Eyang Jurumertani mengatakan bunuh saja anak ini, nanti bapaknya pasti akan datang, akan menemui tantangannya kepada dirimu begitu. Nah, berulang-ulang Eyang Penangsang mengatakan gimana kalau aku bunuh anak muda ini, anak kecil ini, dan Eyang Danang Sutawijaya tidak tahu strategi Eyang Jurumertani, tidak mengerti. Taunya kenapa kok Pak D kok nyuruh saya, kok menyuruh musuh membunuh saya, tidak mengerti. Taunya Jurumertani tahu diikatkan ususnya di ini. Orang Jawa kalau menang kan mengangkat terus begini ya. Nah, pada waktu diangkat terputuslah ususnya Haryo Penangsang. Kawan-kawan, ini video ini saya buat untuk menjawab, menjelaskan. Sebenarnya saya ini tidak tega membuat video ini yang babat tanah Jawa, seolah-olah kita dari terah Sultan Trenggono ini mendolimi terahnya Pangeran Kikin, bapaknya Haryo Penangsang. Jadi mohon jadi renungan, sesungguhnya bapaknya Penangsang itu adalah lahir dari Ibu Selir. Ya, adapun Eyang Patiunus dan Eyang Trenggono lahir dari Ibu Permaisuri, putrinya Sunan Ampel, masih dzurriyyati Rasulullah, kawan-kawan. Itu adapun Sunan Prawoto merupakan cucu Raden Patah dan cucu Kanjeng Kali. Otomatis Kanjeng Kali ada di posisi sebelah sini. Karena apa? Akibat Penangsang bersikap pakai okol, banyak musuhnya gitu. Itu dari saya. Nanti kalau ada yang mau WA ataupun nanya sama saya, atau ada yang tidak berbeda versi, mohon japri saja sama saya. Nggak usah ke ini ya, ke komen. Kalau ada yang berbeda versi, WA ke saya saja di 0882 3868 2029. Ingat ya, kita bersaudara. Kalau ada versi yang lain, WA ke saya 0882 3868 2029. Oke? Ada salah dari saya, ada benar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.